Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nimas Ayu Tami dengan NPM 221302137. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke. Sistem pencernaan, sistem pencernaan ini berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan itu semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Lalu sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem pencernaan secara mekanik. Nah, sistem pencernaan secara mekanik ini adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Pencernaan secara mekanik ini terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Lalu yang kedua ada pencernaan secara kimia atau kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi ini merupakan proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Oke, selanjutnya ada organ-organ sistem pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan itu yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, di dalam mulut ini terdapat organ-organ pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada gigi. Gigi itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, sumsum gigi atau pulpa ini merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya ada lidah. Nah, bagian luar lidah ini terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa, rasa pahit, asin, asam, atau manis. Nah, lidah ini berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan, mendorong makanan, dan mengecap rasa. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang produksi air liur. Kelenjar parotis yaitu kelenjar terbesar yang ada di bawah telinga bagian depan. Biasanya tumor kelenjar ludah terjadi pada kelenjar ini. Lalu ada kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang. Kelenjar ini mengeluarkan air liur di bawah lidah. Selanjutnya ada kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. Kelenjar ludah besar yang terkecil yang memiliki bentuk memanjang dan sempit. Oke, selanjutnya, selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan ini memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Nah, pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan ini melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kardia, yang kedua fundus, yang ketiga pilorus. Di sini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, di lambung juga ada enzim-enzim. Yang pertama, enzim asam lambung atau HCl berfungsi untuk membunuh organisme dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu yang ketiga ada enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein pada susu. Selanjutnya ada usus halus. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus tengah, yang ketiga usus penyerapan. Di sini juga ada enzim. Yang pertama tripsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Lalu yang kedua ada amilase, mengubah amilo menjadi glukosa. Lalu yang ketiga ada lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Selanjutnya ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya ke lambung, ke aliran darah. Nah, insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Oke. Selanjutnya ada hati dan kantung empedu. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan ini adalah untuk memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus itu memainkan peran. Perannya sangat penting, yaitu untuk mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi untuk mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu penyerapan dan mencerna lemak. Oke. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Nah, di usus besar ini terdiri dari sekum, kolon ascendens atau bagian kanan, kolon transversum yang melintasi, kolon descendens bagian kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Nah, limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid yang berbentuk es sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Selanjutnya rektum dan anus. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Rektum ini berfungsi untuk menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Sedangkan anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Adapun proses pencernaan, dalam prosesnya sistem pencernaan menggunakan dua metode. Yang pertama, kimiawi dan mekanik. Kimiawi berarti melibatkan senyawa-senyawa kimiawi seperti enzim. Fungsi dari enzim adalah untuk mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi. Sedangkan untuk proses mekanik melibatkan organ-organ yang bekerja secara fisik, seperti gigi dan esofagus misalnya. Segala organ dan proses yang ada ini bekerja secara serempak untuk menjadikan makromolekul menjadi mikromolekul. Makromolekul atau bahan makanan yang dimaksud adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu selanjutnya ada enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, di dalam usus ini, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua ada protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Nah, enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin, atau enzim pencernaan utama di dalam lambung, tripsin, dan kimotripsin. Lalu yang ketiga ada lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, atau zat gula yang mengandung alkohol. Nah, organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung.
Lalu yang keempat ada enzim maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Lalu yang kelima ada laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Lalu yang keenam ada enzim sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa atau glukosa. Nah, selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada MAH. MAH merupakan penyakit yang disebabkan oleh tingginya asam lambung yang diproduksi oleh tubuh. Pada penderita MAH ini biasanya akan mengalami mual, muntah, rasa perih di lambung, dan juga perut kembung. Lalu yang kedua ada radang usus buntu. Dalam istilah kedokteran, radang usus buntu ini lebih dikenal dengan sebutan appendicitis. Gangguan pencernaan yang satu ini muncul dengan tanda-tanda peradangan pada daerah usus buntu karena adanya infeksi, tinja, kanker, atau juga benda asing pada daerah usus buntu. Lalu yang ketiga ada sembelit. Sembelit merupakan salah satu penyakit gangguan pencernaan yang frekuensi buang air besar pada seseorang menjadi lebih jarang. Selain itu, feses yang dihasilkan juga cenderung lebih keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebab sembelit ini bermacam-macam, namun secara umum sembelit terjadi akibat adanya perubahan asupan nutrisi dan juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Lalu yang keempat ada diare. Diare itu merupakan salah satu gangguan pencernaan yang tekstur feses menjadi lebih cair dan frekuensi buang air besar juga menjadi lebih sering. Diare bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya alergi makanan, mengonsumsi makanan pedas saat perut kosong, atau keracunan makanan karena adanya kontaminasi bakteri. Lalu yang kelima, ada batu empedu. Batu empedu ini merupakan salah satu organ penting dalam sistem pencernaan karena menghasilkan enzim. Empedu juga berperan penting dalam membantu menetralkan racun di dalam tubuh dan juga membantu organ hati. Penyakit batu empedu dapat terjadi akibat adanya kristalisasi kolesterol di dalamnya. Nah, lalu penyakit yang satu ini bisa diatasi melalui proses operasi pengangkatan batu empedu. Lalu selanjutnya ada gastroesophageal reflux disease atau GERD. Penyakit yang satu ini muncul akibat naiknya asam lambung ke daerah diafragma hingga batang kerongkongan. Nah, naiknya asam lambung hingga ke daerah kerongkongan tentu akan sangat berbahaya karena dapat meninggalkan bekas iritasi. Hal ini bisa terjadi mengingat asam lambung memiliki sifat korosif. Jika tidak segera ditangani, infeksi ini dapat memicu peradangan di daerah diafragma dan juga tenggorokan. Lalu selanjutnya ada tukak lambung. Tukak lambung merupakan salah satu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penyakit yang satu ini biasanya menginfeksi lambung dan juga usus bagian atas. Tukak lambung dapat menimbulkan nyeri pada bagian ulu hati. Oke, selanjutnya ada wasir. Wasir atau hemoroid biasanya terjadi ketika pembuluh darah yang terletak di luar atau dalam saluran anus mengalami pembesaran. Walaupun dapat menimpa siapa saja, penyakit yang satu ini lebih sering menimpa orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Penyakit wasir ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan juga gatal di daerah anus. Selain itu, wasir juga dapat membuat penderitanya kesulitan untuk duduk. Lalu ada malnutrisi. Malnutrisi merupakan suatu gangguan penyakit dengan sistem pencernaan tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Malnutrisi ini biasanya terjadi akibat adanya gangguan pada sel-sel pankreas, sehingga retikulum endoplasma hilang. Gangguan inilah yang akhirnya menyebabkan pembentukan enzim pencernaan menjadi terganggu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.